Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast. Baik, perkenalkan nama saya Aditya Pratama. Dan saya Sandi Riyandi. Sebagai host kami, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu tentang manajemen strategi. Betul sekali, manajemen strategi adalah isu yang banyak dibicarakan di belakangan ini. Dan kami ingin menggali lebih dalam tentang aspek tertentu dalam topik ini. Kami juga akan membahas tentang bagaimana sih strategi manajemen dalam kehidupan sehari-hari, serta beberapa solusi yang mungkin bisa diterapkan. Kami telah mengundang bintang tamu dan salah satu Gen Z yang akan berbagai wawasan dan pengalaman mereka di bidang ini. Untuk itu, selamat datang kakak-kakak lebih akrab, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, jadi saya Dixon. Nah, saya ini bersama partner saya, siapa namanya? Nama saya Zunianis Gida. Jadi kami diundang oleh host-host yang ganteng-ganteng ini. Ya, yang ini kurang sih. Oke, perkenalin udah ya, namanya adalah Dixon dan Iki. Untuk kali ini, mungkin kita bicara gimana ya untuk perjalanan kakak-kakak ke sini, apakah ada hambatan atau apa yang di tengah jalan gitu. Tadi hujan sih ya? Iya, lembat tuh. Iya, banjir. Iya. Banjirnya di daerah mana tuh kak? Kalau boleh tahu gitu. Di daerah Mangga 2. Mangga 2 ya. Oh. Boleh tahu spesifikasi jalannya di mana gitu kan biar penonton lebih tahu biar di daerah sana nih ada apa pro atau dan kontra. Tapi gitu. itu emang rawan sih, jalan Iya. aja biasanya ya. Soalnya kan banyak sampah sembarangan di situ. Buang sampah sembarangan. Iya. Itu Ramai penduduk juga. Belum lagi kan rumah-rumah liar. gimana ya untuk para pemerintah kota daerah Mangga 2 tuh untuk menghadapi banjir itu kayak mana solusinya? Tolong komen ya atau pemerintah sekarang yang ngasih enak duit terus. Wih. Oke, untuk Agak itu bahaya boleh ya. minum dulu kakak-kakak, boleh minum bintang tamu. Sini sudah ada gorengan ya udah disediain dari ibunya Niki, boleh minum terlebih dahulu dimakan. Kan cuaca sangat hujan ya kan. Oh iya, Iya. kita hangat-hangat dulu. Mana dulu dulu. Masa nih? gorengan. Nanti dulu. Oh iya. Bapak ya kak? Iya. Soalnya. Cuaca lagi kayak enak. Pancaroba biasa. Oh pancaroba. Padahal panas sekali kan? Iya, tiba-tiba Tiba-tiba hujan. hujan. Lagi memikirkan nih gimana ya untuk yang warga Palestina nih sekarang ya, kasihan kali kan dengan dampak-dampak sekarang. Gimana ya menurut solusi kita tuh? Kalau saya agak malu sih untuk mereka itu. Kenapa? Boleh? Soalnya gimana ya? Kita hujan aja banyak ngeluh gitu. Ya betul sih Ya banyak kan? dulu. Kayak tadi bajunya basah aja dia ngeluh. Senang Memang dia gitu ya. Hujan ngeluh, panas Panas ngeluh ngeluh. apa kita ya. Kalau kayak gitu, misalnya ya Kak Dixon ya sama Kak Niki, kalian ada nggak di negara-negara yang sedang pro kontra dengan keadaan Palestina sekarang? Oh, kayaknya Indonesia juga banyak kontranya nggak sih? Iya, kayak yang di timur kan. Kayak OPM bersama Brimob polisi. Jadi kayak di Indonesia juga banyak yang nerapin boykot itu kan? Boykot ya. Kayak bisa nggak disebutin salah satu boykotnya gitu? Banyak sih kan? Iya. Soalnya produk-produk yang pro kontra sama Israel tuh banyak juga kan diedarkan di Indonesia itu Iya, kayak betul. contohnya perusahaan-perusahaan Starbucks, McDonald's, KFC. Produk-produknya juga banyak kayak Oreo, Milo itu juga banyak kan? Backlis lah apa namanya. Bagus ya. Ya kan? Sandi aja.
Baiklah, mari kita mulai aja dengan pembahasan pertama ya, yaitu tentang mengapa sih manajemen strategi itu sangat penting. Bisa kita bahas Kak? Boleh, ayo kita lebih bahas dalam materi kali ini. Menurut saya nih, kalau manajemen strategi itu kenapa sih bisa sangat penting gitu ya? Soalnya dalam manajemen strategi itu proses-prosesnya itu sangat membantu dalam tercapainya tujuan suatu perusahaan atau organisasi gitu. Di manajemen strategi itu kan kayak merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan tepatnya suatu keputusan untuk jangka panjang di perusahaan tersebut. Dari Kak Dixon boleh tambahan? Kalau dari saya sih setuju dengan Kak Niki. Soalnya kita juga sebagai, anggap aja lah kita punya perusahaan. Pasti kita membutuhkan strategi biar perusahaan ini bisa bertahan jangka panjang. Ada dampak dan negatifnya nggak? Dampak-dampak negatif atau dampak-dampak positif itu untuk yang konflik Israel pada saat ini yang kita bahas tentang boykot. Oh pasti ada. Kalau pro-nya itu kita lebih mendukung Israel. Israel pula. Palestina. Kan? Iya. Maaf ya, teman-teman. Iya. Jangan dihujat dulu. Mendukung Palestina. Soalnya kan dengan kita jadi konsumen dari produk-produk yang diboikot ini, mereka pasti mendapatkan keuntungan agar bisa membuat alutsista ya. Ya. Alutsista buat menyerang Palestina lagi dong. Nah, tapi kontranya ini banyak kan produk-produk ini distributornya berada di Indonesia. Kerugian gitu. Kerugian dari perusahaan-perusahaan pasti sangat Gitu. besar dengan penurunnya penjualan ini. Oke, jadi kayak banyak ya konsumen yang ragu atau berbelanja dengan produk-produk dengan alasan utama kayak penjualan mereka turun drastis akibat pro Palestina kontra Palestina kan. Jadi oleh karena itu kenapa sih penyebab perusahaan itu menjadi sepi gitu? Bisa dijelasin nggak? Oh, itu tepat sekali yang dibilang Kak Adit ini ya. Kalau selain itu tuh, menurut saya tuh harga baku juga sekarang kian meningkat kan. Jadi terutama pada minyak dan barang-barang impor lainnya, kenaikan harga ini langsung berdampak pada biaya produksi gitu. Jadi kan banyak konsumen yang berpindah alih dari produk satu ke produk lainnya gitu, yang tidak pro kontra sama Israel tuh. Jadi itu dimanfaatkan, jadi sejumlah penjual itu kayak meningkatkan biaya produksi gitu. Jadi perusahaan yang bergantung pada impor itu akan lebih tertekan. Nah betul kata Kak Sandi itu. Jadi mereka harus mencari alternatif yang lain gitu ya, seperti saya yang bilang tadi. Soalnya harga pasoknya tuh jadi terganggu gitu barang-barangnya. Nah ini juga bisa membuat kesulitan untuk mempertahankan harga jual sih. Jadi menurut Kak Niki ini apakah ada yang perusahaan masuk ke Ya ada. Contohnya kayak misal Tupperware tuh, ya kan Kak? Iya betul. Tupperware seperti Tupperware Udah tutup. ya? Tupperware udah tutup. tapi dia tutup kan. Habis itu Pabriknya tutup, tapi yang toko-toko yang menjual Tupperware tersebut masih menghabiskan stok. Oh, tapi kata di website tuh berhasil naik lagi kan ya? Iya Kalau betul, saya kayak baca-baca ada itu. nambah suntikan dana gitu Iya. untuk perusahaan tersebut. Jadi dia udah tutup, habis itu dia berhasil bangkit gitu. Itu bagus sih manajemen strategi dia, Iya. ya kan? Bagaimana sih dengan manajemen strategi mereka dan apa yang mereka lakukan gitu untuk Adixon boleh? Bisa dibilangin? Kayak apa nih, bagaimana nih manajemen strategi mereka yang mereka hadapi untuk sekarang dan apa yang mereka harus lakukan dengan kondisi saat ini? Pastinya sih untuk yang perusahaan-perusahaan yang mengalami boykot ini ya, sudah pasti penjualan menurun. Pasti produksinya juga menurun. Soalnya nggak mungkin kan mereka lagi penjualan sedang menurun, produksinya tetap digas laju terus, pasti menurun. Nah dari situ
mungkin mereka menurunkan dana mereka, budgetnya kan diturunkan biar perusahaan tersebut bisa nahan jangka panjang. Jadi dana dan budget-budget yang disimpan itu bisa digunakan untuk menutupi kerugian sementara sampai naik lagi penjualannya. Apakah mereka ada juga berinvestasi dengan teknologi yang terbaru pada saat ini? Oh tentunya, soalnya beberapa perusahaan juga kalau tidak mengikuti teknologi saat ini itu pasti dia akan kalah saing dengan produk-produk yang lain gitu. Jadi emang sangat penting sekali sih untuk mengikuti teknologi untuk sekarang ini. Apa Apalagi sekarang penting apa pakai bagi AI suatu gitu kan. perusahaan untuk memiliki rencana kontingensi? Penting sih ya. Apalagi rencana kontingensi ini membantu mereka untuk cepat lebih beradaptasi gitu dengan perusahaan, kondisi pasar, dan menjaga kelangsungan bisnis mereka. Kayak banyak sekali ya yang terjadi di belakang ini, salah satunya tentang boykot pada minuman, makanan, dan barang-barang. Tadi juga udah disebutin kan, seperti Starbucks. Boleh nggak pendapat bintang tamu pada hari ini gimana tentang boykot Starbucks itu? Kalau masalah boykot ini menurut saya tuh cukup menarik ya. Ya. Soalnya banyak orang yang merasa terpengaruh gitu sama berita-berita yang sedang viral saat ini. Jadi banyak tuh orang-orang yang saling bahu-membahu untuk menyampaikan rasa sedihnya atas kejadian Palestina sama Israel gitu. Jadi mereka membantu orang-orang Palestina tuh secara tidak langsung dengan memboikot produk-produk yang pro kontra Israel itu sih. Berarti itu orang-orang tuh gak memahami lah ya kenapa produk itu diboykot, atau dia memang kayak itulah tren boykot. Kayak di Instagram kan banyaknya posting-postingan SG kita gitu kan. Iya. Boykot ini, apalagi kalau ini kan taruh di situ kan banyak juga kan orang-orang kita yang kerja di situ juga atau Iya sih. ini kan. Nah kalau itu tergantung kepribadian masing-masing juga, karena ada beberapa memang ikut Ikut aja FOMO ya kan, kata-kata Ya. sekarang kan, dengan boykot Starbucks, ngapain minum Starbucks, minum darah anak-anak Palestina. Ya, betul. Nah sedangkan ada sebagian juga yang tetap Kena dampak. menggunakan ini produk tersebut. Oh iya. Jadi masih adalah pemasukan untuk Starbucks di Indonesia agar karyawan-karyawan tersebut masih bisa bekerja. Soalnya kan walaupun kita memboikot, tapi kan masih ada warga-warga kita juga yang bekerja di situ kan. Jadi dengan yang kita boikot itu ada kontra-kontranya juga. Sempat kalau brand-brand itu tutup, bagaimana dengan yang di PHK semua itu kan? Lebih banyak pengangguran yang di Iya. Indonesia ya. Demi Menambah pengangguran gitu. membantu Palestina, negara kita hancur jadinya kan. Betul. Jadi kalau bisa sih buat masyarakat Indonesia dan pemerintah menstabilkan gitu dalam negeri, baru kita keluar negeri. Nah, betul. Setuju juga sih. Iya. Selain dengan itu kan kayak kita melihat beberapa pendapat orang bahwa boykot itu tidak akan banyak berpengaruh bagi kita atau bagi orang lain kan. Starbucks itu memiliki basis si pelanggan yang sangat besar dan loyal juga ya kan. Iya, benar. Namun jika boykot ini melibatkan banyak orang seperti yang Kak Dixon bilang tadi, itu juga dampaknya buruk juga ya bagi negeri kita gitu. Kayak secara tidak langsung, mungkin tidak langsung gitu kan. Tapi dalam jangka panjangnya tuh lama-kelamaan itu bakalan terasa dampaknya gitu ke kita, apalagi kayak kita masih banyak tuh barang-barang yang kita masih pakai gitu di rumah sehari-hari, kayak contohnya sabun cuci piring lah, itu kan juga banyak yang pro kontra Israel kan. Iya betul perbuatan Israel banyak. Apa ada Kalau saya ikut aja kata Kak Niki. Ya orangnya ya. Iya. seringnya apa ini? Partner kita. Iya. Aku rasa sih itu kayak tantangan sulit ya. Mungkin kita bisa mencari lain untuk menyampaikan pesan tanpa untuk harus merugikan orang lain ya.
Ya misalnya dengan mendukung merek yang lebih kecil dan produk-produk lokal gitu. Itu bisa juga mendukung ekonomi kita dengan mensupport brand-brand lokal, kayak mungkin lah brand sepatu kayak Aerostreet, terus dengan produk-produk ya Adidas bukan ya, Lokal. Gimana nih lokal. kakaknya dia? Aduh, Tak tahu brand lokal Pro kayaknya. Israel mungkin ya. Enggak ya guys. Contohnya tuh tadi kita minum di mobil tadi, Bestari. Iya, ingat teman-teman, Bestari itu dari Bukit Bestari. Deket rumah dia mungkin ya. Iya, Masa? iya, masak di dapur. Agak-agak ajak sama bapak ya mereka nih. Iya. Cius. Yang sebelah. Ya, ada ya. Setuju sih, mereka juga harus lebih aktif dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Mungkin mereka bisa mengadakan forum atau sesi tanya jawab untuk menjelaskan pandangan mereka sebagaimana. Itu juga bisa jadi langkah yang lebih baik sih kak. Jadi dengan cara itu yang kakak bilang tadi itu, jadi pelanggan bisa lebih terlibat dan memahami keputusan yang diambil perusahaan gitu. Jadi tidak hanya FOMO-FOMO gitu aja. Selain itu saya juga merasa ini sih kayak penting tidaknya hanya mendengarkan cerita cuma dari yang kakak Sandi bilang tadi dari IG aja, itu kan juga banyak hoaxnya juga kan. Iya. Kayak belum tentu gitu, yang kan bisa diedit juga kan. Jadi Apalagi kita kan, perlu memahami dari semua sisi perspektif gitu. betul. Berarti itu kita harus perlu menganalisis ya persepsi konsumen saat ini ya. Banyak yang merasa bahwa membeli produk kita mendukung tindakan yang tidak adil. Iya betul. Gimana tadi? Apa tadi? Banyak yang orang itu nggak memilih kan. Kita tuh harus menganalisis dulu persepsi konsumen. Iya, itu manajemen strategis tuh nggak cuman di produsen aja. Kita di konsumen pun kita tahu gitu strategi untuk mengundang konsumen gimana, terus cara kita analisis konsumen gimana. Jadi agar kita tahu gitu target pasaran kan. Terus mungkin sekarang kan ada coklat Dubai. Nah, FOMO Woi, coklat Dubai enak banget loh. Tapi pengen loh. Ya, belum pernah coba soalnya. Mahal. Isi. 286.000. Kan ada kan yang buat catatan cara. Ada lokal kak. Oh iya. Ada lokal pakai kan. bihun, pakai bihun. Iya. Bintang tamu pernah membuat dengan pakai bihun dengan coklat-coklat yang lain kan, boleh. Jangan ya dek ya. Jangan ya Deknya. Nah, aku sih setuju juga sih dengan ide bintang tamu pada kali ini. Kita juga perlu memperkuat dengan komunikasi kita. Mungkin kita bisa merilis pernyataan resmi yang menjelaskan posisi kita. Iya sih kak. Dan kita juga harus menekankan komitmen pribadi kita masing-masing ya. Tentang terhadap tanggung jawab kepada sosial. Mungkin juga bisa meluncurkan kampanye sih kak. Kalau kampanye ini kayak ini ya. Offside nih, offside. Aduh. Jadi ke pemilu ini. Iya, mungkin sudah dekat ya. Tanggal 27 ya? Iya. Jadi kita juga harus mempertimbangkan untuk berkolaborasi sih dengan organisasi atau perusahaan yang berfokus pada isu-isu sosial saat ini. Jadi lebih pintar-pintar memilah kalau menurut saya. Berarti itu kita harus perlu merencanakan strategi komunikasi yang jelas gitu ya. Ya betul kak, betul. Selain Jadi- itu berarti kita harus memantau media sosial untuk melihat bagaimana reaksi konsumen terhadap langkah-langkah yang kita ambil tadi. Iya, kayak misal nih Kak Dixon nih kan dia punya bisnis nih, jadi dia pasti tahu lah gimana nih. Kalau boleh Spill tahu dong, kan, Kak. bisnisnya, Aduh. boleh di-spill dulu Jadi bisnisnya. biar para apa nih? para penonton bisa Para tahu penonton nih juga. bisa tahu kayak tipsnya gimana sih Kak biar bisnisnya tuh lancar jaya gitu. Aduh. Cara Jadi menangani pasang surutnya gimana gitu. mungkin kalau kita lagi surut ya, kita tuh harus ke lapangan.
gitu. Mungkin kayak kita sekarang itu distributor kan. Nah, mengapa sih penjualan produk yang kita pegang ini menurun? Nah, kita pergilah ke lapangan, nanya konsumen-konsumen kita. Oh, survei. Iya, jadi kita survei. Betul. Nanya lah, Kak, kok bisa sih penjualannya menurun? Biasa tinggi penjualannya kan? Nah, mungkin dari situ kita bisa tahu bagaimana kritik-kritiknya dari ini kan, yang konsumen-konsumen guna ini pendam, karena kan lagi surut, pasti uang mereka nggak muter dong. Iya kan? Jadi dari situ kita tahu pasang surutnya. Mungkin kalau lagi pasang nggak ngaruh ya. Mungkin kalau lagi pasang ya kita tetapkan lah yang sedang kita lakukan sekarang. Kita tetapkan strateginya. Mungkin kalau lagi surut kita ubah lagi strateginya. Nah, betul. Kita revisi lagi, kita bincangkan, baru kita laksanakan lagi. Apakah itu termasuk ancaman terbesar pada saat ini, kayak kompetitor baru yang masuk ke pasar dengan produk yang lebih inovatif? Kita tuh harus lebih strategi, kita tuh tetap bersaing gitu, gimana gitu? Nah, mungkin sekarang kita belum merasakan, tapi banyak nih kayak barang-barang masuk non PPN. Mungkin kita lagi kayak kita yang sekarang lagi viral itu coklat Choco Crunchy yang Collins itu kan, Iya, kan lagi murah tuh dijual kan. Nah, sedangkan kita di sini pasti dari distributornya harganya normal. Iya. Mereka kan dari sana, mungkin mereka dapatnya non PPN lah, emang lagi diskon besar lah. Jadi dari Shopee gitu. Jadi konsumen sini pasti lebih tertarik dong harganya lebih murah kan, daripada kita beli langsung ke market. Dengar nih ya, PPR tahun depan mau naik ya? Iya, betul. Wah. Tinggi loh. 12% ya? Iya, tinggi ya benar. Kok bisa ya, kok bisa naik gitu ya? Kira-kira apa sih? Itu lebih ke pemerintahnya sih kan. Pemerintahnya sih. Pajak-pajaknya emang mau lebih naik semua. Wah, Tanjung Pinang harus non PPN nih. Boleh. Kayaknya impossible deh, Kak. Ya, sangat menariknya apa yang disampaikan oleh Kak Dixon tadi ya. Namun kita juga harus memastikan bahwa kita memiliki sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Dan juga belum sepenuhnya kita perlu untuk menyusun rencana aksi yang jelas dan mengalokasikan anggaran untuk setiap inisiatif. Ya, indikator kinerja itu sangat penting. Kita juga bisa menggunakan metrik sebagai pertumbuhan penjualan, pangsa pasar, dan kepuasan pelanggan. Ini juga sangat membantu kita mengevaluasi apakah strategi yang kita terapkan itu sangat efektif atau tidak efektif. Nah, selain itu, saya juga ingin tahu kayak bagaimana sih pertimbangan untuk memperluas pasar luar negeri kita, bagaimana pendapat kalian? Gimana nih Kak Niki? Kalau menurut saya ya, kalau untuk mempertimbangkan di ranah luar negeri itu banyak sih harus dipertimbangkan. Kita perlu langkah yang strategis gitu. Namun kita perlu juga melakukan riset pasar, Betul. yang lebih mendalam lagi. Jadi kayak misal nih, kayak tren di luar negeri sama tren di Indonesia kan sangat beda kan. Ya, sangat berbeda banget. Jadi kita harus tahu dulu ramenya di luar negeri itu kayak mana gitu. Jadi kita riset dulu ke pasar luar negeri itu gimana. Jadi ini ya kayak lebih ke budaya mereka juga gimana, mereka suka yang gimana gitu kan. Jadi kita nggak sembarangan masuk ke ranah luar negeri tanpa pertimbangan yang jelas gitu. Iya, kita harus mempertimbangkan kan kayak nggak mungkin nih budaya luar negeri masuk ke Indonesia karena kan kita banyak Sebaliknya gitu. mayoritas kita nih sebagian muslim kan nggak mungkin kan kayak Tiba-tiba pakai rok mini gitu Iya, ya. betul, pakai rok mini. Kan di Indonesia kan sangat apa ya, bukan tidak boleh sih. Mayoritasnya tuh muslim. Iya, agama kita tuh sangat kental. Kalau menurut Kak Dixon, ada nggak yang perlu dipertimbangkan? Kalau saya sih setuju sama Kak Niki sih. Kita harus survei dulu ke pasar di luar negeri. Soalnya kan yang nge-trade di luar negeri itu beda sama kita. Terus yang luar negeri terbiasa kan nggak sama kayak kita. Jadi banyak harus dipertimbangkan sih. Agak berat juga soalnya. Seru banget ya.
Tak terasa udah lama kita ngobrol Iya. berempat tentang manajemen strategi. Kalau gimana ya, kalau saya mau menambahkan nih, Boleh. itu Aku udah bilang gitu. Pokoknya lu. Itu gimana? masih kurang loh. Tapi Jadi- kita tambah-tambahin lagi. Jadi nanti hostnya itu kesimpulan. Simpulan gue kira Kita nggak ada kesimpulan ya. Ada. Ya udah. Aku langsung menutup Itu ini aja habis dikumpulin. tanding Nggak mau lah. jadi udah menutup kan? Oh iya, dia pula nyaut. Iya, Lain. Ini udah siap nih. Iya, maksudnya kayak kurang gitu. Lanjut kita sliding aja. Jadi nambah Enggak lagi. apa-apa, nanti kita tambah aja. Itu nanti kita tambah masuk materi. Enggak, mesti jangan langsung menutup tangan. Enggak apa-apa, kita penutupan materi aja. Nanti bisa ditambah-tambah lagi. Oh, Karena tuh editor. Iya. Sebelah makan coba sama dia. Terus. Lanjut. Terus sendiri. Apa nih? Langsung wah. Wah, itu tadi. Wah aja. Nggak usah Enak dikatnya. Lain soalnya, nggak ada seru-serunya. Terima kasih banyak kepada Ah. kamu. Wah, nggak terasa nih, gitu loh. Iya, wah berasa nih kita udah nyetir acara. Wah, Wah. aku ngakak lihat di bawah tadi. Dari tadi bahasanya bangku terus. Aku enggak. Bahasanya manajemen terus, kita bahas Gak yang apa-apa, nanti lain. kita tambah-tambah lagi kan masih ada waktu nih, masih jam 7.40. Oh iya. Jadi udah tutup dulu ya. Jangan tutup dulu. Jangan ditutup. Berarti Gak apa-apa, nanti kan tinggal ditambah-tambah untuk dimasukin ke slide-slide Ya mending langsung aja, kasihan dia nanti malah nyari-nyari slide lagi. Gak apa-apa, kan materi juga. Makan kar kita. berarti dia Iya. nyanyi dulu. Tutup dulu. Baru kita strategi. Balik nih. Balik nih. Belum. Oke. Udah belum? Dah, nanti kan rekamnya. Selesai loh ini. Wah, gak terasa ya. Sudah lama kita ngobrol berempat. Weh, siapa? Kameramennya nggak Weh, diajak. Jen, nanti ya tangan kau kena. Oh, ulang ya, ulang. Nah, Wah, tak terasa ya. Kita sudah lama ngobrol berempat nih tentang manajemen strategi, tentang apa yang disampaikan oleh Kak Niki, Kak Dixon, informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, untuk Kak Adit. Untuk kalian ya yang ingin tahu coba. Wah, gimana nih hostnya? Wah, manajernya gimana nih manajer? Pecat dia. Iya. Apa? Pecat dia. Oke, untuk kalian yang ingin tahu tentang tamu kita, Kak Niki dan Kak Dixon, boleh follow IG mereka ya Kak. Akan ditulis di bawah IG mereka, Kak Dixon dan Kak Niki. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe pada podcast kali ini ya teman-teman. Untuk selengkapnya jangan lupa follow sosial media kami dan mendapatkan update-update terbaru dari kami. Ini ulang lagi aku. Guys, jangan lupa absen, guys. Jangan lupa absen. Absen. Apa kalau absen ini kok? Aku ikutan pula aku. Papi minta. Oh, Cius. aku suka pindah. Cius. KM sebelah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share pada podcast kali ini ke teman-teman kalian semuanya. Untuk selengkapnya dan jangan lupa untuk follow akun sosial media dari podcast Uhuy pada kali ini dan mendapatkan info terbaru dari podcast Uhuy. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.